Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, dengan ketulusan hati, kau relakan cahaya dari sebelah matamu untuk seorang presdir kaya raya yang hidup dalam kegelapan. Kau berharap pengorbanan sucimu itu akan menjadi jawaban atas doa-doamu, sebuah harapan untuk kehidupan yang lebih baik bagi keluarga tercintamu. Namun, sebagai gantinya, pria yang kini melihat indahnya dunia berkat matamu, justru menjadi algojo yang tanpa ampun menghancurkan hidupmu, mendorongmu ke jurang penderitaan terdalam. Bagaimana bisa sebuah pengorbanan setinggi langit justru dibalas dengan fitnah sekeji ini? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk kita mendapat syafaat dari beliau di akhirat. Dukungan kalian dengan like dan subscribe ke channel ini juga sangat berarti bagi kami, untuk bisa terus menyajikan cerita-cerita baru yang menghibur dan penuh hikmah. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, sama kelabunya dengan gurat wajah Alina. Di dalam kamar kontrakan petak di kawasan pada Johar Baru, Jakarta Pusat, ia menatap 3 lembar uang puluhan ribu yang tersisa di tangannya. Hanya itu, sisa upahnya setelah bekerja seharian sebagai pelayan di sebuah warung makan, yang bahkan tidak cukup untuk membeli obat adiknya, Maya, untuk 2 hari ke depan. Aroma asap sate dari pedagang di depan gang, bercampur dengan bau lembab dari dinding yang catnya mengelupas, terasa menyesakkan dada. "Kak!" Suara lirih itu datang dari dipan kayu sederhana di sudut ruangan. Maya, adiknya yang berusia 15 tahun, mencoba tersenyum meskipun wajahnya pucat. Gagal ginjal kronis membuat tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari, dan mesin dialisis di rumah sakit adalah satu-satunya yang membuatnya bertahan. Alina segera menyembunyikan uang itu dan menghampiri adiknya. Ia mengusap kening Maya yang terasa sedikit hangat. "Kenapa, Dik? Butuh sesuatu? Mau minum?" Maya menggeleng pelan. "Kakak jangan terlalu lelah." "Maya tidak apa-apa." "Tidak apa-apa." 3 kata itu terdengar seperti belati bagi Alina. Ia tahu adiknya sedang menahan sakit. Ia tahu, cuci darah berikutnya sudah terlewat 2 hari karena tunggakan biaya di rumah sakit. Utang pada rentenir yang ia gunakan untuk pengobatan sebelumnya, bunganya terus berjalan, mencekik lehernya perlahan. Ia merasa gagal. Gagal sebagai seorang kakak. Gagal sebagai satu-satunya keluarga yang Maya miliki setelah orang tua mereka tiada. Air matanya hampir jatuh. Namun ia menahannya kuat-kuat. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan Maya. "Istirahat saja. Ya, kakak akan cari jalan," bisik Alina. Suaranya bergetar. Ia kemudian berjalan keluar kamar, duduk di bangku reot di depan pintu, membiarkan deru lalu lintas dan klakson dari jalan raya menjadi musik latar keputusasaannya. Ia menunduk, membiarkan air matanya akhirnya mengalir. Dalam isaknya yang tertahan, ia berbisik, "Ya Allah, tolong, berikan aku satu saja keajaiban." Di belahan lain Jakarta, di sebuah penthouse mewah yang menjulang di kawasan Sudirman Central Business District, keheningan terasa memekakkan telinga. Adrian Wijaya berdiri di depan jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Di luar sana, lampu-lampu kota mulai menyala, membentuk permadani cahaya yang indah. Pemandangan yang dulu sering ia nikmati dengan segelas anggur di tangan, kini hanyalah kegelapan total. Pekat. Tidak ada apa-apa. Sudah 6 bulan sejak kecelakaan itu merenggut penglihatannya. 6 bulan hidup dalam penjara kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Kemarahan dan frustrasi menjadi sarapannya setiap hari. "Tuan Adrian." Suara Bima, asisten pribadinya yang setia, memecah keheningan. "Dokter dari Singapura baru saja menelepon. Mereka bilang, belum ada donor yang cocok untuk Tuan." Adrian tidak berbalik. Tangannya terkepal erat di sisi tubuhnya. "Lalu apa gunanya semua uangku, Bima? Apa gunanya nama besar Wijaya, jika bahkan tidak bisa membeli sepasang kornea?" Suaranya dingin, tajam, dan penuh dengan kebencian pada takdir. "Ini bukan tentang uang, Tuan. Ini
Cukup. Adrian membentak. Ia berbalik, mencoba berjalan ke arah meja bar. Namun kakinya tersandung kaki sofa. Suara gelas kaca yang jatuh dan pecah di lantai marmer terdengar begitu keras di ruangan yang senyap itu. Sialan! Bima segera menghampiri. Biar saya bantu, Tuan. Jangan sentuh aku. Adrian menepis tangan Bima. Ia meraba-raba di lantai, merasakan dinginnya marmer, lalu tajamnya serpihan kaca yang menggores jarinya. Darah menetes, namun ia tidak peduli. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai di dalam dirinya. Ia, Adrian Wijaya, sang presdir yang disegani, yang biasa mengendalikan segalanya, kini bahkan tidak bisa berjalan di rumahnya sendiri tanpa bantuan. Malam itu, berita tentang kondisi Adrian Wijaya kembali menjadi sorotan utama di berbagai portal berita daring. Alina, dengan sisa baterai ponselnya yang sekarat, membuka sebuah artikel dengan judul yang mencolok. Keluarga Wijaya tawarkan imbalan 1 miliar rupiah dan jaminan hidup bagi pendonor kornea yang cocok untuk Adrian Wijaya. 1 miliar rupiah. Angka itu seakan melompat dari layar ponsel dan menampar wajah Alina. Angka yang bisa melunasi semua utangnya. Angka yang bisa menjamin pengobatan Maya sampai sembuh. Angka yang bisa memberinya kehidupan baru. Tapi, harganya adalah sebelah matanya. Cahaya dari hidupnya. Alina. Sebuah suara mengagetkannya. Bianca, sepupunya, tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu, menatap layar ponsel Alina dengan tatapan yang sulit diartikan. Bianca tinggal tak jauh darinya. Namun hidupnya sedikit lebih baik. Ia selalu tampil modis, meskipun seringkali berutang sana-sini untuk gaya hidupnya. Bianca, sejak kapan kamu di situ? Alina buru-buru mematikan layar ponselnya. Baru saja. Aku lihat ada berita besar, kata Bianca, duduk di samping Alina. Ia melirik ke dalam kamar, ke arah Maya yang terlelap. Ini bisa jadi jawaban dari doamu, Al. Alina menggeleng. Tidak mungkin, Bei. Itu mendonorkan mata. Hanya sebelah, Alina. Hanya sebelah. Potong Bianca cepat. Matanya bersinar aneh. Bayangkan, dengan uang itu, Maya bisa sembuh total. Kalian bisa pindah dari tempat ini, beli rumah sendiri. Kamu tidak perlu lagi bekerja seperti ini. Pikirkanlah ini sebagai sebuah pengorbanan suci. Pengorbanan seorang kakak untuk adiknya. Kata-kata Bianca terdengar begitu logis, begitu menggoda. Alina menatap kembali ke dalam kamar, pada wajah damai adiknya yang sedang tidur. Bayangan Maya tersenyum sehat, berlarian lagi, terlintas di benaknya. Seketika, rasa takutnya akan operasi, akan hidup dengan satu mata, terasa mengecil. Digantikan oleh gelombang kasih sayang yang luar biasa besar. Tapi, aku tidak tahu caranya. Mengurus hal seperti ini pasti rumit. Lirih Alina, keraguan masih tersisa. Disinilah Bianca tersenyum, senyum yang tidak dilihat Alina. Senyum seekor pemangsa yang telah menemukan mangsanya. Ia meraih tangan Alina, menggenggamnya erat. Tenang saja. Kamu kan tidak mengerti urusan rumit seperti ini. Biar aku yang bantu urus semuanya. Pendaftaran, dokumen rumah sakit, semuanya. Kamu fokus saja jaga kesehatanmu dan jaga Maya. Aku yang akan pastikan semuanya berjalan lancar untukmu. Alina menatap wajah Bianca yang terlihat begitu tulus dan penuh perhatian. Di tengah keputusasaannya, tawaran bantuan itu terasa seperti setetes air di gurun pasir. Ia merasa begitu berterima kasih. Benarkah, Bi? Kamu mau membantuku? Tentu saja, Al. Kita ini keluarga, jawab Bianca, sambil memeluk sepupunya itu dengan erat. Di dalam pelukan itu, Alina menangis lega. Alhamdulillah, doanya seakan terjawab. Ia percaya, Allah telah mengirimkan Bianca untuk menolongnya. Alina tidak tahu bahwa kepercayaan yang baru saja ia serahkan pada Bianca akan menjadi awal dari mimpi terburuk dalam hidupnya. Sebuah pengkhianatan yang akan merenggut tidak hanya cahaya dari matanya, tetapi juga cahaya dari seluruh kehidupannya.
Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang berjalan begitu cepat. Bianca, dengan efisiensi yang menakutkan, mengurus segalanya. Ia membawa Alina ke rumah sakit Medistra di kawasan Gatot Subroto, sebuah gedung megah yang lebih mirip hotel bintang 5 daripada tempat orang sakit. Di lobi yang dingin berlantai marmer, di antara orang-orang berpenampilan necis, Alina merasa semakin kecil dan tidak pada tempatnya. Ia hanya mengikuti kemanapun Bianca membawanya, seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ini formulir persetujuannya. Al. Tanda tangan di sini, dan di sini, kata Bianca suatu siang di kafe rumah sakit. Ia menyodorkan setumpuk dokumen tebal. Alina menatap huruf-huruf kecil yang berbaris rapi itu dengan bingung. Istilah-istilah medis dan klausul hukum membuatnya pusing. Ini isinya apa saja, Bei? Bianca tersenyum sabar. Senyum yang sama yang ia tunjukkan saat pertama kali menawarkan bantuan. Hanya prosedur standar. Kok? Persetujuan operasi. Pernyataan bahwa kamu melakukan ini secara sukarela. Hal-hal semacam itu. Sudah aku periksa semua. Aman. Kamu percaya padaku, kan? Percaya. Tentu saja Alina percaya. Di dunia yang terasa begitu kejam, Bianca adalah satu-satunya pegangan yang ia miliki. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Alina menandatangani setiap lembar yang ditunjuk Bianca, tanpa membacanya. Ia tidak melihat, pada salah satu lembar terpenting, di kolom nama, pendonor, tertulis jelas sebuah nama yang bukan miliknya. Tertulis di sana, Bianca Anindita. Rangkaian tes medis pun dimulai. Darah Alina diambil. Matanya diperiksa dengan berbagai alat canggih, dan jantungnya dipindai. Setiap kali, Bianca selalu ada di sisinya, berbicara dengan dokter dan perawat, sementara Alina hanya duduk diam. Suatu sore, seorang dokter spesialis mata memanggil Bianca ke ruangannya, sementara Alina menunggu di luar. Hasil tesnya luar biasa, Ibu Bianca, kata Dokter Hartono, seorang pria paruh baya yang ramah. Kecocokan jaringannya dengan Tuan Adrian Wijaya hampir 99%. Ini adalah sebuah keajaiban. Operasi bisa kita jadwalkan secepatnya. Bianca menahan napasnya sejenak. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena kemenangan yang sudah di depan mata. Lakukan yang terbaik, Dok. Ini adalah hal terpenting dalam hidup saya. Jawabnya dengan suara yang dibuat bergetar, seolah menahan haru. Hari operasi pun tiba. Subuh itu, Alina tidak bisa tidur. Dari jendela kecil di ruang perawatan sederhana yang disiapkan untuknya, ia menatap langit Jakarta yang mulai memerah. Ini adalah fajar terakhir yang akan ia lihat dengan kedua matanya secara utuh. Ia mencoba merekam segalanya. Bentuk awan, warna jingga yang perlahan muncul, bahkan siluet seekor burung yang terbang melintas. Ia memejamkan mata, lalu membukanya lagi. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyesal. Ini semua untuk Maya. Ketika perawat datang mendorong Brankar, Alina menarik napas dalam-dalam. Ia sudah siap. Saat Brankar didorong menyusuri koridor putih yang steril, ia melewati sebuah ruang perawatan VVIP. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia bisa melihat Bianca sedang duduk di sofa, berbicara dengan seorang wanita parubaya yang tampak sangat cemas, mungkin ibu dari Tuan Adrian. Bianca terlihat begitu anggun dan tenang, seolah ialah sang pahlawan yang dinanti-nanti. Ada sesuatu yang terasa aneh, tapi pikiran Alina terlalu kalut untuk mencernanya. Di ruang operasi, di bawah sorot lampu yang menyilaukan, seorang ahli anestesi mendekatinya. Tenang saja, Mbak. Hitung mundur dari 10, ya? Alina mengangguk. 10. Bayangan wajah Maya yang tersenyum. 9. Harapan akan rumah kecil yang layak. 8. Kebebasan dari utang. 7. 6. 5. Dunianya perlahan meredup. Dan akhirnya, gelap. Di saat yang bersamaan, di ruangan lain, dunia Adrian Wijaya justru sedang bersiap menyambut cahaya. 2 hari setelah operasi, Dokter Hartono dengan hati-hati membuka perban yang menutupi matanya. Adrian bisa merasakan kehadiran ibunya, ayahnya,
Dan Bima di ruangan itu. Ia juga bisa mencium aroma parfum lembut yang selalu ada di dekatnya selama 2 hari terakhir. Aroma milik wanita yang katanya telah mengorbankan segalanya untuknya. Perlahan, Tuan Adrian. Coba kedipkan mata Anda. Instruksi Dr. Hartono. Adrian menurut. Awalnya semua hanya kilatan cahaya buram. Lalu bentuk-bentuk mulai muncul. Siluet, warna. Kemudian, perlahan, fokusnya menajam. Hal pertama yang ia lihat dengan jelas adalah sebuah wajah. Wajah seorang wanita dengan rambut panjang bergelombang. Mata yang berkaca-kaca menatapnya penuh haru, dan senyum lega di bibirnya. Itu wajah Bianca. Aku bisa melihat, bisik Adrian. Suaranya serak. Tak percaya. Ia bisa melihat lagi. Ia melihat detail gorden di kamarnya, melihat kerutan cemas di wajah ibunya, melihat Bima yang mengangguk lega. Ini nyata. Bianca langsung meraih tangannya. Alhamdulillah, pengorbananku tidak sia-sia, Adrian. Bisiknya, dengan intonasi yang sempurna. Adrian menatap lekat-lekat wanita di hadapannya. Jadi, inilah malaikat penyelamatnya. Wanita pemberani yang memberinya bagian dari dirinya. Rasa terima kasih yang meluap-luap membuncah di dadanya. Menghapus semua sisa-sisa arogansi dan keputusasaan yang pernah ada. Terima kasih. Ucapnya sungguh-sungguh. Aku berutang nyawa padamu. 3 hari kemudian, Alina diizinkan pulang. Dengan sebelah mata yang masih ditutup perban, ia merasa sedikit pusing. Seorang perawat hanya memberinya beberapa obat dan amplop berisi sedikit uang. Katanya, untuk biaya transportasi. Alina bingung. Bagaimana dengan imbalan yang dijanjikan? Bagaimana dengan Bianca? Perawat itu hanya berkata bahwa semua urusan selanjutnya akan dihubungi oleh pihak keluarga Wijaya. Dengan cemas, Alina nekat mencari informasi. Ia bertanya pada bagian informasi letak kamar Tuan Adrian Wijaya. Setelah sedikit memaksa, ia mendapatkan nomor kamarnya. Dengan sisa tenaganya, ia berjalan ke sayap VVIP. Pintu kamar nomor 701 sedikit terbuka. Di dalam, ia melihat pemandangan yang membuatnya membeku. Bianca sedang tertawa bersama keluarga Wijaya. Ia mengenakan gaun yang indah, dan Tuan Adrian Wijaya duduk di sebelahnya, menatapnya dengan tatapan memuja. Alina melangkah masuk. Bianca. Semua orang menoleh. Tawa berhenti. Bianca menatapnya, dan dalam sekejap, raut wajahnya berubah dari ramah menjadi dingin dan waspada. Untuk apa kamu kesini? Tanya Bianca ketus. Alina bingung dengan perubahan sikap itu. Aku hanya ingin bertanya, bagaimana dengan... Sebelum Alina menyelesaikan kalimatnya, Bianca berdiri dan memotong dengan suara yang lebih keras, sengaja agar didengar semua orang. Tuan, Nyonya Wijaya, Adrian, ini dia. Ini perempuan yang saya ceritakan. Sepupu saya yang serakah itu. Alina terperangah. Apa maksudnya? Bianca melanjutkan. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Setelah dia tahu saya akan mendonorkan mata untuk Adrian dan akan mendapat imbalan, dia terus mengancam akan membuat kekacauan jika tidak diberi bagian. Maafkan saya tidak menyangka dia akan senekat ini datang ke sini. Adrian Wijaya berdiri. Ia menatap Alina dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia melihat seorang gadis dengan pakaian kusam, wajah pucat, dan sebelah mata diperban. Penampilannya sangat cocok dengan deskripsi Bianca tentang seorang pemeras yang putus asa. Rasa terima kasihnya pada Bianca kini berbalik menjadi kemarahan dan rasa jijik yang luar biasa pada Alina. Ia melangkah maju, berdiri menjulang di hadapan Alina yang gemetar. Matanya yang baru, mata yang berasal dari tubuh Alina, menatapnya dengan dingin dan penuh kebencian. Jadi, desis Adrian, suaranya rendah dan mengancam. Ini wajah sang penipu itu. Alina membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya berputar. Pria yang ia tolong, pria yang kini menatapnya dengan matanya sendiri, baru saja memberinya label terkeji yang pernah ia dengar. Dan di belakang pria itu,
Bianca menatapnya dengan senyum kemenangan yang tipis dan kejam. Penipu. Kata itu menggema di telinga Alina. Jauh lebih menyakitkan daripada denyutan di balik perban matanya. Kakinya lemas, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah dilunakkan. Sebelum ia bisa berkata apa-apa, dua petugas keamanan berbadan tegap sudah mencengkeram lengannya. Tuan Adrian, Anda salah paham. Saya mohon, rintih Alina, mencoba memberontak. Matanya yang sehat menatap Bianca, memohon pertolongan. Bianca, katakan yang sebenarnya. Kenapa kamu lakukan ini? Bianca hanya menatapnya dengan tatapan dingin, seolah Alina adalah orang asing yang berbahaya. Ia lalu berlindung di belakang Adrian, memegang lengan pria itu dengan manja. Adrian, aku takut. Usir dia dari sini. Hati Adrian mengeras. Melihat penyelamatnya, ketakutan karena ulah perempuan serakah ini, kemarahannya memuncak. Urus perempuan ini. Perintahnya pada petugas keamanan. Suaranya tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Pastikan aku tidak akan pernah melihat wajahnya lagi di rumah sakit ini. Atau dimanapun. Tubuh mungil Alina diseret keluar dari kamar mewah itu. Ia masih berteriak, mencoba menjelaskan. Namun suaranya hilang di koridor panjang dan sunyi itu. Pintu kamar VVIP tertutup rapat. Membungkam kebenaran di dalamnya. Di luar, di bawah tatapan iba beberapa perawat, Alina terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Pengorbanannya telah dibalas dengan fitnah terkeji. Keesokan harinya, mimpi buruk itu benar-benar dimulai. Dunia yang ia kenal seakan berkonspirasi untuk menghancurkannya. Saat ia mencoba kembali bekerja di warung makan tempatnya biasa mencari nafkah, sang pemilik, Pak Haji Rohmat yang biasanya ramah, menemuinya dengan wajah gusar. Maaf. Nah, mulai hari ini, kamu tidak usah bekerja di sini lagi. Katanya, tidak berani menatap mata Alina. Tapi kenapa, Pak Haji? Saya melakukan kesalahan. Pak Haji menghela napas berat. Bukan begitu. Tadi pagi, ada orang penting yang menelepon. Orang dari perusahaan besar. Saya orang kecil. Nah, saya tidak mau cari masalah. Ini gajimu yang tersisa. Ambillah. Alina tahu. Ia tahu siapa. Orang penting. Itu. Dengan tangan gemetar ia menerima uang itu. Dan berjalan pergi dengan perasaan hampa. Ini baru permulaan. Ia mencoba melamar pekerjaan di sebuah usaha laundry di Kemayoran. Lalu di sebuah pabrik garmen di Pulau Gadung. Dimanapun ia menyerahkan data dirinya. Beberapa jam kemudian ia akan menerima penolakan. Seringkali dengan alasan yang dibuat-buat. Namanya seolah telah ditandai dengan tinta merah tak kasat mata. Kekuasaan Adrian Wijaya benar-benar sebuah gurita raksasa, yang tentakelnya bisa menjangkau sudut terkecil sekalipun di kota Jakarta. Pukulan terberat datang seminggu kemudian. Saat ia sedang mengompres dahi Maya yang kembali demam, pintu kontrakan mereka digedor dengan kasar. Di depan pintu, berdiri dua orang rentenir berwajah bengis. Waktumu sudah habis. Alina, bayar utangmu sekarang juga, atau kami sita semua barangmu. Tapi, Bang, perjanjiannya masih bulan depan. Cicit Alina ketakutan. Perjanjian bisa berubah. Ada yang sudah melunasi utangmu pada kami, dan sekarang utangmu pindah ke dia. Dan dia mau, kamu angkat kaki dari sini hari ini juga. Pada saat yang hampir bersamaan, pemilik kontrakan datang dengan wajah pucat. Maaf, Alina, kamu harus segera pindah. Tanah ini, mendadak akan segera dibangun. Semuanya terasa seperti sebuah skenario yang telah diatur dengan rapi. Skenario untuk membuatnya menderita, untuk menyingkirkannya. Malam itu, di bawah gerimis yang mulai turun, Alina dan adiknya, Maya, terusir dari satu-satunya tempat yang bisa mereka sebut rumah. Dengan sebuah tas kain berisi beberapa helai pakaian dan sisa uang yang tak seberapa, mereka berjalan tanpa tujuan di jalanan ibu kota yang kejam. Kondisi Maya memburuk drastis. Tanpa tempat tinggal yang layak dan nutrisi yang cukup, tubuhnya semakin rentan. Puncaknya adalah ketika Alina menerima telepon dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo,
tempat Maya biasa cuci darah menggunakan subsidi pemerintah. Selamat siang. Kami dari bagian administrasi ingin memberitahukan bahwa pasien atas nama Maya Kirana, untuk sementara waktu namanya kami bekukan dari daftar penerima subsidi, karena ditemukan adanya anomali data pada kartu keluarganya. Kata suara di seberang telepon dengan nada formal. Dibekukan? Anomali data apa, Bu? Selama ini tidak ada masalah. Tanya Alina panik. Mohon maaf, kami hanya menjalankan prosedur. Jika ingin melanjutkan pengobatan, pasien harus mendaftar melalui jalur umum dengan biaya penuh. Biaya penuh. Jantung Alina serasa diremas. Itu adalah vonis mati bagi adiknya. Ia tahu, ini bukan anomali data. Ini adalah ulah Adrian Wijaya. Pria itu tidak hanya menghancurkan hidupnya, tapi ia kini mengincar nyawa adiknya. Kebencian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya mulai merayap di hatinya. Mereka akhirnya berlindung di bawah sebuah jembatan layang di kawasan Manggarai. Siang hari, Alina meninggalkan Maya yang terbaring lemah di atas alas kardus, lalu mencoba peruntungannya menjual air mineral di tengah kemacetan lalu lintas. Dengan sebelah matanya, ia menatap nanar pada mobil-mobil mewah yang lewat. Di dalam salah satu mobil itu, mungkin ada Adrian, sedang tertawa bersama Bianca, tanpa tahu bahwa di luar sana, korban dari kebohongan mereka sedang berjuang antara hidup dan mati. Suatu sore yang terik, sebuah sedan hitam mewah terjebak macet tepat di samping tempat Alina berdiri. Di dalam, Adrian sedang menelepon Bianca, wajahnya berseri-seri. Tentu saja aku akan datang ke pestamu malam ini. Pakai gaun terindahmu, ya. Ia melirik keluar jendela dengan kesal karena kemacetan. Matanya, mata yang dulu milik Alina, menyapu pemandangan kumuh di luar. Pandangannya sempat melewati seorang gadis kurus dekil yang memegang botol air, dengan sebelah matanya ditutup perban lusuh. Sepersekian detik, ada sesuatu yang terasa familiar. Tapi Adrian segera menggelengkan kepala, mengusir pikiran itu. Pengemis dan pedagang asongan ini semakin merusak pemandangan kota saja. Gumamnya pada Bima yang sedang menyetir. Bima, sang asisten, tidak berkata apa-apa. Namun matanya yang tajam sempat menangkap sosok gadis itu lebih lama. Ia melihat jenis perban medis yang menutupi mata gadis itu. Perban yang sama persis seperti yang tertera di foto dokumentasi medis praoperasi milik Tuan Adrian. Sebuah kebetulan? Tapi Bima adalah orang yang hidup dari detail. Dan detail kecil ini terasa seperti sebuah kerikil di dalam sepatunya. Mengganggu. Ia tidak mengatakan apapun pada tuannya. Namun ia merekam wajah gadis itu dalam ingatannya. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Alina memeluk tubuh Maya yang mulai menggigil, mencoba menghangatkan adiknya dengan tubuhnya sendiri. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada rumah. Tidak ada uang, tidak ada harapan. Ia menatap ke kejauhan, ke arah gedung Wijaya Corp yang berdiri angkuh menembus langit malam. Cahayanya yang gemerlap seolah mengejek kegelapan hidupnya. Di puncak gedung itu, pria yang ia selamatkan mungkin sedang menikmati hidupnya. Di bawah sini, ia, sang pemilik mata itu, sedang tenggelam dalam penderitaan tanpa akhir. Harapan adalah barang mewah yang tak lagi dimiliki Alina. Jakarta telah menjadi neraka baginya. Setiap sudut kota terasa mengancam. Setiap gedung tinggi seolah menertawakan nasibnya. Dengan sisa-sisa uang terakhir dari belas kasihan orang di jalan, dan tekad putus asa untuk menyelamatkan Maya, Alina membuat keputusan besar. Ia harus pergi dari kota ini. Pergi sejauh mungkin dari jangkauan kekuasaan Adrian Wijaya. Ia membeli 2 tiket bus ekonomi tujuan Yogyakarta. Kota itu selalu ia dengar sebagai tempat yang ramah, tempat di mana hidup berjalan lebih lambat. Mungkin di sana, takdir akan sedikit lebih berbaik hati. Perjalanan malam itu terasa panjang dan melelahkan. Maya tertidur gelisah di pangkuannya. Napasnya terdengar berat. Alina menatap keluar jendela. Pada kegelapan malam yang dilewati bus, sebelah matanya yang sehat memantulkan lampu-lampu jalanan yang berlalu. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Mereka tiba di Terminal Giwangan, Yogyakarta, saat fajar menyingsing. Dengan tubuh lelah dan perut kosong,
Alina menggendong Maya, mencari tempat untuk sekadar beristirahat. Ia berakhir di sebuah warung gudeg sederhana tak jauh dari terminal. Pemiliknya, seorang ibu paruh-baya bernama Siti, menatapnya dengan iba. "Dari Jakarta, Mbak?" tanya Ibu Siti lembut, sambil menyodorkan segelas teh hangat. Alina hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berbicara. Ibu Siti melihat perban di mata Alina, lalu pada wajah pucat Maya. Sebagai seorang ibu, hatinya tergerak. Adiknya sakit. "Ya? Sudah makan? Makan dulu di sini. Jangan dipikirkan biayanya." Kebaikan tulus dari orang yang sama sekali asing itu meruntuhkan dinding pertahanan Alina. Ia pun menceritakan kisahnya, meskipun hanya sebagian. Ia bilang ia datang ke Yogyakarta untuk mencari pengobatan alternatif bagi adiknya dan mencari pekerjaan apa saja. Ia tidak menyebut nama Adrian atau Bianca. Luka itu terlalu perih untuk diungkap. Ibu Siti menghela napas. "Begini saja, Mbak. Di belakang warung ini ada satu kamar kecil kosong. Tidak bagus, tapi cukuplah untuk berteduh. Mbak dan adiknya bisa tinggal di situ sementara waktu. Sebagai gantinya, kalau Mbak sudah lebih kuat, bisa bantu-bantu saya di warung. Bagaimana?" Alina menatap Ibu Siti tak percaya. Di tengah badai paling kelam dalam hidupnya, seseorang mengulurkan pelampung. "Ibu, saya tidak tahu harus bilang apa. Terima kasih." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mengucapkan terima kasih dengan tulus. Di sudut kecil kota Yogyakarta, secercah harapan mulai tumbuh. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya di Jakarta, keretakan-keretakan kecil mulai muncul pada bangunan kebohongan Bianca. Adrian, yang kini sudah sepenuhnya pulih, mulai merasakan kejanggalan pada tunangannya, sang pahlawan hatinya. Bianca sering mengeluh pusing jika terkena cahaya matahari langsung, bahkan sering memakai kacamata hitam di dalam ruangan. "Matamu masih sensitif, ya?" tanya Adrian suatu hari saat mereka makan siang di sebuah restoran mewah di Plaza Indonesia. "Iya, sayang," kata dokter, "ini efek samping. Masih masa penyesuaian," jawab Bianca cepat, sambil membenarkan posisi kacamatanya. Adrian mengernyit. Seingatnya, Dr. Hartono pernah bilang bahwa donor biasanya tidak akan mengalami fotosensitivitas. Justru penerimalah yang terkadang mengalaminya di awal-awal. Kecurigaan lain muncul di suatu malam. Dalam sebuah momen romantis, Adrian dengan lembut menyingkirkan rambut dari wajah Bianca. Jarinya iseng menelusuri sisi mata tunangannya itu, area di mana seharusnya ada bekas luka kecil apapun dari operasi. Namun kulit itu sempurna, mulus tanpa celah, hasil dari perawatan seharga puluhan juta rupiah. "Kulitmu halus sekali," puji Adrian. Namun dalam hatinya ada pertanyaan. Bianca sedikit tersentak dan menarik wajahnya. "Tentu saja. Perawatan wajahku tidak murah, loh," katanya sambil tertawa, mencoba mengalihkan pembicaraan. Yang paling mengganggu Adrian adalah mimpi yang terus berulang. Sebuah suara. Suara wanita yang lembut dan menenangkan, yang ia dengar samar-samar sesaat sebelum ia dibius total di ruang operasi. "Semoga cahaya ini membawakanmu kebahagiaan." Suara itu penuh ketulusan, sangat berbeda dengan suara Bianca yang cenderung manja dan seringkali terdengar dibuat-buat. Ketika ia menceritakan ini pada Bianca, tunangannya itu hanya tertawa. "Itu cuma efek anestesi, Adrian. Kamu terlalu banyak berpikir." Sifat asli Bianca pun semakin terlihat. Ia menjadi sangat boros, menghabiskan ratusan juta rupiah untuk tas, perhiasan, dan pesta. Setiap pembicaraan selalu berujung pada status sosial, kemewahan, dan rencana liburan mahal. Sesuatu yang mulai membuat Adrian muak. Ia diselamatkan untuk hidup lebih baik, bukan untuk menghamburkan uang tanpa makna. Suatu hari, Bima, sang asisten, masuk ruang kerja Adrian dengan wajah yang sangat serius. Ia meletakkan sebuah map di atas meja. Sejak melihat gadis penjual air mineral di Manggarai itu, Bima tidak bisa tenang. Ia melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sejak awal, menyelidiki. "Tuan, saya harap Tuan punya waktu untuk melihat ini," kata Bima dengan nada formal.
Adrian menatapnya malas. Ada apa lagi, Bima? Kalau soal keluhan Bianca tentang mobil barunya yang kurang cepat, aku tidak mau dengar. Bima tidak bergeming. Ini lebih penting dari itu, Tuan. Ini menyangkut kebenaran. Adrian akhirnya membuka map itu. Di dalamnya ada 3 lembar kertas. Lembar pertama adalah salinan data medis praoperasi. Di sana tertera foto seorang gadis kurus dengan tatapan mata yang lelah namun penuh tekad. Itu bukan Bianca. Itu adalah wajah yang pernah ia lihat sekilas. Wajah gadis penjual air mineral di perempatan jalan. Wajah yang ia sebut sebagai penipu. Lembar kedua adalah salinan transfer bank dari rekening anak perusahaan Wijaya Corp ke rekening pribadi seorang perawat senior di rumah sakit Medistra. Jumlahnya signifikan, 200 juta rupiah. Transfer itu dilakukan tepat 1 hari setelah operasi. Dan lembar ketiga adalah profil singkat Bianca Anindita yang Bima kumpulkan. Termasuk riwayat kreditnya yang buruk dan beberapa utang gaya hidup sebelum ia tiba-tiba muncul sebagai pahlawan. Adrian menatap dokumen-dokumen itu. Tangannya mulai gemetar. Suara-suara di kepalanya beradu. Suara lembut dalam mimpinya. Keluhan Bianca tentang cahaya. Kulitnya yang mulus tanpa bekas luka. Wajah gadis di perempatan jalan. Semuanya tiba-tiba saling terhubung, membentuk sebuah gambaran mengerikan. Sebuah kebenaran yang menusuk jantung. Ia menatap Bima, matanya. Mata yang ia pakai setiap hari, kini terasa panas. Gadis ini, Alina, di mana dia sekarang, Bima? Bima menggeleng pelan. Itulah masalahnya, Tuan. Setelah Tuan memerintahkan untuk menghancurkan hidupnya, jejaknya hilang. Dia dan adiknya yang sakit, lenyap dari Jakarta seolah ditelan bumi. Adrian bersandar di kursinya. Ruangan mewah itu terasa berputar. Ia telah ditipu. Lebih dari itu, ia telah menjadi monster. Ia telah menyiksa penyelamatnya yang sesungguhnya dengan kejam, menggunakan cahaya yang diberikan gadis itu untuk mendorongnya ke dalam kegelapan. Rasa bersalah yang luar biasa besar menghantamnya seperti tsunami. Bima berdiri diam, menunggu perintah. Ia tahu, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Pikirannya tegas. Tuan, harus tahu kebenarannya. Apapun risikonya. 2 minggu setelah penemuan kebenaran yang menghancurkan itu, Jakarta menjadi panggung bagi pertunjukan termegah Bianca. Ia menyelenggarakan sebuah acara amal yang ia sebut Malam Cahaya Harapan di ballroom utama Hotel Indonesia Kempinski. Acara itu, yang dibungkus dengan tujuan mulia untuk menggalang dana bagi para penderita tunanetra, pada kenyataannya adalah pesta penobatan dirinya. Sebuah perayaan tidak resmi atas pertunangannya dengan Adrian Wijaya, sekaligus untuk memamerkan status barunya di hadapan seluruh kaum sosialita dan mitra bisnis Wijaya Corp. Media berkumpul. Blitz kamera menyala tanpa henti. Bianca, dalam balutan gaun malam berwarna emas yang gemerlap, tampak seperti seorang dewi. Ia menyambut tamu dengan senyum manis. Tangannya tidak pernah lepas dari lengan Adrian. Namun, pria di sampingnya malam itu terasa berbeda. Adrian ada di sana secara fisik, namun jiwanya berada di tempat lain. Wajahnya yang tampan terlihat kaku. Senyumnya tidak pernah mencapai matanya. Matanya yang kini terasa seperti milik pinjaman yang tidak akan pernah bisa ia lunasi. Bianca, yang terlalu sibuk menikmati pemujaan, tidak menyadari tatapan kosong Adrian. Ia mengira itu hanyalah sikap dingin Adrian yang biasa. Ia membawanya berkeliling, memperkenalkan pada teman-temannya. Ini Adrian, tunanganku. Pria yang membuat pengorbananku terasa begitu berarti. Adrian hanya mengangguk sopan. Setiap kata pujian untuk Bianca terasa seperti cambuk di punggungnya. Ia sedang menunggu. Menunggu momen yang tepat. Momen itu pun tiba. Setelah makan malam, Bianca naik ke atas panggung untuk memberikan pidato utama. Lampu sorot menyorotnya, membuat gaunnya semakin berkilauan. Hadirin sekalian yang saya hormati, suaranya terdengar merdu di seluruh ruangan. Malam ini, kita berkumpul untuk sebuah tujuan mulia, memberikan harapan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Saya
Secara pribadi mengerti betul apa arti kegelapan itu. Ia berhenti sejenak, menyentuh pelipisnya dengan dramatis. Dan saya juga mengerti betapa indahnya arti sebuah cahaya. Sebuah pengorbanan kecil yang saya lakukan telah memberikan kembali cahaya bagi pria yang sangat saya cintai. Tepuk tangan membahana. Bianca tersenyum, matanya berkaca-kaca, menikmati setiap detiknya. Saat itulah, Adrian berjalan dari mejanya, menaiki tangga panggung dengan langkah yang mantap dan berat. Seluruh ruangan hening seketika. Semua mata tertuju padanya. Ia berdiri di samping Bianca yang tampak bingung, lalu dengan tenang mengambil mikrofon dari tangan tunangannya itu. "Terima kasih, Bianca," katanya. Suaranya terdengar jelas dan dingin melalui pengeras suara. "Malam ini, kita memang merayakan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Tapi, kita merayakan pahlawan yang salah." Bisik-bisik langsung terdengar di seluruh ballroom. Bianca menatap Adrian. Wajahnya pucat pasi. "Adrian, apa maksudmu?" Adrian tidak menjawabnya. Ia memberi isyarat pada Bima, yang berdiri di dekat panel kontrol proyektor. Seketika, layar raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan logo acara, kini berganti gambar. Menampilkan sebuah foto KTP yang diperbesar. Foto seorang gadis kurus dengan rambut diikat seadanya. "Wajah Alina. Ini," kata Adrian. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. "Ini adalah wajah pahlawan yang sesungguhnya. Namanya Alina. Gadis yang memberikan sebelah kornea matanya agar saya bisa melihat kalian semua malam ini." Ruangan menjadi gempar. Bianca gemetar hebat. "Tidak. Itu tidak benar. Itu fitnah. Adrian, kamu sudah dipengaruhi orang." Adrian menatapnya tajam. "Fitnah? Kalau begitu, jelaskan ini." Layar kembali berganti. Kini menampilkan salinan bukti transfer bank rekening seorang perawat, lengkap dengan tanggal dan waktu. "Dan ini adalah harga yang kau bayar untuk membeli kebohonganmu, Bianca. Uang perusahaan yang kau pakai untuk membungkam mulut seorang perawat agar ia membantumu menukar identitas." Layar berganti lagi. Kali ini menampilkan rekaman video. Sang perawat, di sebuah ruangan, menangis dan mengakui segalanya. Mengakui bagaimana Bianca merencanakan semuanya. Bagaimana ia memanipulasi Alina yang polos. Dan bagaimana ia menerima suap. Bianca menjerit. "Hentikan! Hentikan ini!" Adrian mendekatinya. Tatapannya menusuk. "Satu pertanyaan terakhir, Bianca. Di depan semua orang ini, kau bilang kau menjalani operasi besar. Kalau begitu, tunjukkan pada kami di mana bekas lukamu. Satu saja bekas luka kecil di matamu, Bianca. Tunjukkan." Itu adalah pukulan terakhir. Tidak ada jalan keluar. Di bawah tatapan ratusan pasang mata yang kini memandangnya dengan jijik, di bawah sorotan lampu yang terasa membakar kulitnya, pertahanan Bianca runtuh. Ia jatuh berlutut. Gaun emasnya yang mewah kini tampak kotor di lantai panggung. Aku hanya ingin hidup lebih baik." Ia menangis histeris. Pengakuannya keluar di antara isak tangis yang memilukan. "Aku lelah hidup miskin. Aku iri padanya. Aku iri pada semua yang akan ia dapatkan. Maafkan aku, Adrian. Ampuni aku." Kekacauan meledak. Blitz kamera menyala membabi buta. Para wartawan berebut maju. Pesta impian Bianca telah berubah menjadi panggung penghakiman paling memalukan dalam sejarah sosialita Jakarta. Namun Adrian tidak peduli lagi pada semua itu. Ia telah membongkar kebenaran. Tapi hatinya tidak lega. Justru terasa semakin hampa dan sakit. Ia berbalik, mengabaikan Bianca yang meraung-raung, dan berjalan ke arah Bima. "Cari dia, Bima," perintah Adrian. Suaranya mendesak, penuh keputusasaan. "Kerahkan semua orang, semua sumber daya yang kita miliki. Periksa catatan keberangkatan bus, kereta api, pesawat. Lacak setiap kemungkinan. Periksa setiap kota, setiap desa terpencil di negeri ini. Temukan Alina. Temukan dia dan adiknya. Bawa dia kembali padaku. Apapun caranya."
Adrian berjalan meninggalkan panggung kehancuran itu. Bukan sebagai pemenang, tapi sebagai seorang pendosa yang baru akan memulai perjalanannya mencari pengampunan. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, di sebuah warung kecil yang remang di Yogyakarta, alunan musik gamelan yang lembut mengalun dari sebuah radio tua. Alina sedang tersenyum sambil menyuapkan sesendok bubur hangat ke mulut Maya. Adiknya tampak sedikit lebih segar malam ini, bahkan bisa tertawa kecil saat Alina menggodanya. Mereka tidak tahu apa-apa tentang badai yang baru saja meruntuhkan sebuah kerajaan kebohongan di ibu kota. Badai yang terjadi karena dan untuk mereka. Untuk saat ini, di dunia kecil mereka, yang ada hanyalah kedamaian. Pencarian itu dimulai seperti sebuah operasi militer. Bima, dengan segala efisiensi dan sumber daya Wijaya Corp, menyebar jaring ke seluruh penjuru negeri. Data penumpang bus, kereta, dan kapal dari 3 bulan terakhir disisir satu persatu. Foto Alina disebar ke seluruh kantor cabang perusahaan di berbagai kota, dengan instruksi untuk mencari dalam diam. Rumah sakit dan klinik-klinik dihubungi dengan dalih program amal, untuk melacak pasien anak dengan gagal ginjal bernama Maya. Namun, Adrian tidak duduk diam di singgasana kantornya. Rasa bersalah yang membakar jiwanya tidak memberinya ketenangan. Ia harus bergerak. Ia harus mencari. Ia melepaskan jabatannya untuk sementara waktu, menyerahkannya pada ayahnya, dan memulai perjalanannya sendiri. Dari terminal ke terminal di Bandung, dari kampung ke kampung nelayan di pesisir utara Jawa, hingga ke ganggang sempit di Surabaya. Ia, yang dulu jijik pada debu dan kemiskinan, kini berbaur di dalamnya. Ia menunjukkan foto Alina pada pedagang pasar, pada tukang ojek, pada siapapun yang mau mendengarkan. Apa Anda pernah melihat gadis ini? Dia, keluarga saya yang hilang. Bulan-bulan berlalu. Setiap hari yang berakhir tanpa hasil terasa seperti sebuah hukuman. Harapan mulai menipis, digantikan oleh keputusasaan yang dingin. Adrian menjadi lebih kurus, kulitnya lebih gelap terbakar matahari, dan sorot matanya yang dulu angkuh kini penuh dengan kelelahan dan penyesalan yang dalam. Ia telah berubah. Titik terang akhirnya datang dari tempat yang tidak terduga. Sebuah laporan dari tim Bima di Yogyakarta. Seorang investigator menemukan catatan di sebuah klinik komunitas kecil tentang seorang gadis bernama Maya Kirana yang mendapatkan konsultasi gratis. Deskripsi sang kakak yang menemaninya cocok 100% dengan Alina. Seorang gadis dengan perban di sebelah matanya. Jantung Adrian serasa berhenti berdetak, lalu berpacu kencang. Yogyakarta. Tanpa menunggu sedetik pun, ia terbang ke kota itu. Kali ini, ia tidak datang dengan kemewahan. Ia tiba di Bandara Adi Sucipto hanya bersama Bima, menyewa mobil sederhana, dan langsung menuju alamat yang diberikan. Sebuah jalan kecil yang rindang, di mana sebuah warung gudeg sederhana berdiri di salah satu sudutnya. Dan di sanalah ia melihatnya. Alina. Ia sedang di sana, di teras warung, mengelap sebuah meja kayu. Ia mengenakan daster sederhana dan kerudung tipis yang menutupi rambutnya. Sebelah matanya yang sehat menyipit saat ia tersenyum menanggapi ucapan seorang ibu paruh baya di dekatnya. Ia tampak damai. Melihatnya begitu tenang dan hidup setelah semua yang ia timpakan padanya, membuat Adrian merasa lebih hina dari apapun. Kakinya terpaku di tanah. Napasnya tercekat. Bima menepuk pundaknya. Tuan. Adrian akhirnya melangkah maju. Setiap langkah terasa begitu berat. Saat Alina berbalik dan mata mereka bertemu, senyum di wajahnya seketika lenyap. Digantikan oleh keterkejutan, lalu ketakutan, lalu kemarahan yang membara. Ia secara refleks menarik Ibu Siti untuk berdiri di belakangnya, seolah melindunginya. Mau apa lagi Anda di sini? Desis Alina. Suaranya tajam dan gemetar. Belum cukup Anda menghancurkan hidup kami? Pergi. Adrian berdiri diam, menerima setiap kata tajam itu seperti anak panah yang pantas ia terima. Alina, saya tidak butuh penjelasan Anda. Ia menatap Adrian dengan tatapan yang membuat Adrian ingin menghilang dari muka bumi. Pergilah. Kami sudah baik-baik saja di sini tanpamu. Adrian mencoba melangkah lebih dekat. Namun Ibu Siti maju menghadangnya. Sudah,
Mas, jangan ganggu dia lagi. Anak ini sudah cukup menderita. Ditolak mentah-mentah, Adrian akhirnya mundur. Ia tahu, kata, maaf, tidak ada harganya. Ia harus membayarnya dengan tindakan. Ia tidak meninggalkan Yogyakarta. Ia menyewa sebuah paviliun kecil dan mulai penebusannya dalam diam. 2 hari kemudian, sebuah ambulans dari Rumah Sakit Panti Rapih, rumah sakit swasta terbaik di kota itu, datang ke warung Ibu Siti. Mereka bilang ada seorang donatur anonim yang ingin menanggung seluruh biaya pengobatan Maya sampai sembuh total, termasuk operasi transplantasi ginjal jika memungkinkan. Alina tertegun, namun ia tidak bisa menolak kesempatan hidup bagi adiknya. Seminggu kemudian, Ibu Siti menangis haru saat seorang notaris datang dan memberikan sertifikat tanah dan bangunan warung atas namanya, yang katanya sudah lunas dibeli oleh seorang hamba Allah. Alina tahu siapa di balik semua ini. Ia bingung. Hatinya yang penuh kebencian mulai goyah. Suatu sore, saat ia sedang membeli buah di Pasar Beringharjo, ia melihat Adrian. Bukan Adrian sang presdir, tapi seorang pria yang sedang ikut mengangkat karung-karung beras bersama kuli panggul untuk sebuah bakti sosial. Kemeja mahalnya telah berganti kaos biasa yang basah oleh keringat. Wajahnya lelah, namun ada ketulusan dalam setiap gerakannya. Malam itu, Adrian menunggunya di depan warung. Kali ini, Alina tidak mengusirnya. Mereka duduk di bangku reot yang sama, tempat Alina pertama kali merasakan kebaikan Ibu Siti. Aku tidak datang untuk meminta maaf, karena tidak ada maaf yang cukup untuk menebus dosaku. Adrian memulai, suaranya parau. Aku hanya ingin kau tahu, Alina, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk memastikan kau dan Maya mendapatkan semua kebahagiaan yang pernah aku renggut. Setelah Maya sembuh dan hidupmu terjamin, jika kau ingin aku lenyap dari hidupmu selamanya, aku akan pergi. Alina diam untuk waktu yang lama. Ia menatap pria di sampingnya. Ia melihat penyesalan yang tulus, penebusan yang nyata. Kebencian yang selama ini membebaninya perlahan terasa menguap, digantikan oleh kelegaan yang aneh. Dulu, saat aku memberikan mata ini, aku hanya berdoa agar cahaya ini membawakanmu kebahagiaan, bisik Alina pelan. Doa itu tidak salah. Hanya saja, kebahagiaan yang sesungguhnya bukan datang dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita rasakan di dalam hati. Ia menarik napas dalam-dalam. Saya memaafkan Anda, Tuan Adrian. 1 tahun kemudian, di halaman depan sebuah klinik cuci darah gratis yang baru dan modern di pinggiran Yogyakarta, sebuah peresmian kecil diadakan. Klinik itu bernama Klinik Cahaya Harapan Alina. Alina, yang kini tampil lebih percaya diri, berdiri di podium, memberikan sambutan sebagai kepala pengelola yayasan. Di barisan depan, Maya duduk sambil tersenyum. Tubuhnya sudah kembali sehat dan berisi. Di samping Maya, duduk Ibu Siti yang menatap Alina dengan bangga. Dan di barisan paling belakang, berdiri Adrian. Ia tidak mencari sorotan. Ia hanya menatap Alina dengan tatapan penuh puja dan syukur. Saat Alina selesai berpidato dan menatap ke arahnya, Adrian tersenyum, dan tanpa sadar jarinya menyentuh pelipis di dekat matanya. Sebuah kebiasaan yang tidak akan pernah hilang. Sebuah pengingat abadi. Ia tidak hanya mendapatkan penglihatannya kembali hari itu. Ia mendapatkan pelajaran tentang kerendahan hati, empati, dan cinta sejati. Cahaya yang pernah dijual, dikhianati, dan hilang, akhirnya telah kembali utuh. Tidak hanya untuk menerangi dunianya, tapi juga untuk menjadi cahaya bagi kehidupan banyak orang. Dan begitulah akhir dari kisah cahaya yang kembali utuh. Sebuah perjalanan panjang yang mengajarkan kita banyak hal. Nah, bagaimana menurut kalian, para pendengar setia? Apakah cerita ini berhasil menyentuh hati kalian? Kami ingin sekali mendengar pendapat kalian. Coba tulis di kolom komentar. Bagian mana dari cerita Alina dan Adrian ini yang paling membuat kalian terharu? Dan menurut kalian, apakah tindakan penebusan yang dilakukan Adrian sudah setimpal dengan kesalahannya? Ataukah Alina terlalu cepat memberinya maaf? Yuk, kita diskusikan bersama di bawah. Jika kalian menikmati cerita ini,
dan ingin kami terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya, dukung kami dengan cara menekan tombol like atau suka pada video ini. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Dan tentunya, bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian akan menjadi orang pertama yang tahu setiap kali ada cerita baru dari kami. Terima kasih sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya.